Produksi Balpiri dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Seri ke-551 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, dibantu oleh Edi Cuni, Dedi, dan Rudi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro, sakit pinggang, jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik, minum Karol Superpil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, Sakit pinggang, jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Arya Dwi Pangga tidur terlelap setelah makan kenyang hasil parang-parang rampasan. Sementara Panji Ketawang masih terjaga. Hati bocah remaja itu gelisah. Dia merasa tidak tenang sekalipun berdekatan dengan ayah kandungnya sendiri. Tiba-tiba Panji Ketawang melihat ada banyak cahaya obor bergerak semakin lama semakin dekat. Ternyata mereka adalah warga desa Watu Sumingkir. Arya Dwi Pangga merasa sangat kesal dan terganggu. Sambil mengipaskan rambutnya, dia melangkah mendekati dua orang yang nampaknya bertindak selaku pimpinan warga desa. Kalau kalian ingin bertemu pendekar syair berdarah, kalian tidak perlu pergi jauh-jauh. Sekarang ini kalian sudah berhadapan dengannya. Kami tidak percaya. Kau jangan mengaku-ngaku. Percaya atau tidak bagiku tidak menjadi soal. Tidak ada bedanya. Aku hanya bisa berkata bahwa kalian adalah orang-orang desa yang bodoh dan malang. Panji. Iya, Ayah. Cepat, hitung berapa jumlah mereka seluruhnya. Cepat, Panji. Hitung berapa jumlah mereka semuanya. Baik, Ayah. 1, 2, 3, 4. Dengan ketakutan, 5. Panji Ketawang mulai menghitung jumlah warga desa yang berdiri di sekitarnya. Dia sama sekali tidak tahu apa keinginan ayahnya. Demikian pula warga desa. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pendekar syair berdarah. Kau sudah selesai menghitung, Panji. Berapa jumlah mereka seluruhnya? Mereka semuanya 35 orang, Ayah. Bagus. 35 orang. Berarti 35 nyawa. Dan aku tidak akan mengurangi jumlah korban sekalipun hanya segelintir manusia. Hei, dengar kalian semuanya. Besok pagi tempat ini akan dikerumuni banyak orang.
Mereka akan datang berbondong-bondong bagaikan iring-iringan semut. Dan mereka semua akan melihat ada 35 mayat bergelimpangan tak tentu arahnya. Seekor kerbau gila. Dalam satu gerakan dia mampu merobohkan 2 atau 3 orang sekaligus. Jumlah korban semakin bertambah dan Arya Dwi Pangga sama sekali tidak memberikan kesempatan seorang pun meloloskan diri. Dia terus membabat dan membabat dengan 2 bilah pedang kembarnya. Jerit kesakitan membahana sampai ke angkasa raya. Arah berhamburan di sana sini. Karena tidak tahan melihat pemandangan mengerikan itu, Panji Ketawang menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Apa yang akan kalian lakukan, orang-orang bodoh? Berani sekali kau membuat perkara dengan pendekar syair berdarah. Berani sekali kau mengganggu ketenanganku. Kalau aku tidak berhasil membalas dendam terhadap Arya Kamandanu, bukan berarti aku tidak dapat membinasakan manusia macam kalian. Dan aku akan terus membunuh. Aku tidak akan berhenti membunuh. Nyawa Arya Kamandanu akan ditukar dengan nyawa ratusan tikus-tikus seperti kalian. Panji Ketawang, apa yang kau lakukan di situ, Sadang Cilik? Ya, Ayah. Kemari cepat. Coba lihat. Ayo buka matamu. Jangan takut memandang mayat. Jangan gentar melihat darah. Laki-laki harus berani mencium bau darah. Ayah, ada apa dengan mereka ini? Apakah mereka semuanya sudah mati? Mereka semuanya sudah tidak bernyawa lagi. Ayah telah membunuh mereka semua. Mereka orang-orang yang tidak ada artinya. Kalau saja mereka datang pada saat hatiku sedang gembira, itu lain lagi ceritanya. Tapi mereka datang ketika hatiku sedang kesal, ketika jiwaku sedang bergolak. Dan ini sudah nasib mereka. Ayah, mengapa Ayah membunuh mereka? Mengapa Ayah sampai hati melakukannya? Bukankah perbuatan Ayah itu sangat kejam? Lihatlah, mereka semuanya terkapar bermandikan darah. Ada yang lengannya terputus, ada yang dadanya terbelah. Kataku itu sudah nasib mereka. Mereka hanya orang-orang desa, Ayah. Mereka bukan pendekar. Mereka hanya orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Panji, kau tidak perlu cerewet seperti perempuan. Sekarang hitung jumlah mereka semuanya. Ayo cepat, hitung. Mereka... maksud Ayah... Apakah ada yang tercecer? Baik, Ayah. Baik. 1, 2, 3... Cukup. Kau tidak perlu meneruskannya. Jumlah mereka tidak akan kurang dari 35 orang. Lihat, Ayah. Ada yang masih hidup. Lihatlah. Dia bergerak-gerak. Dia mengerang kesakitan. Lehernya hampir terputus. Tapi dia masih hidup, Ayah.
Kalau begitu dia mempunyai nyawa yang ulet. Seharusnya dia sudah mampus seperti teman-temannya. Kalau begitu, kau yang harus membereskannya, Panji. Tidak, Ayah. Aku tidak berani. Cepat, ambil pedang dan bereskan orang itu. Kalau lehernya belum putus, kau yang harus memutuskannya. Panji, apa telingamu sudah tuli? Saya tidak berani, Ayah. Kau harus berani. Kalau kau menyebut dirimu anak pendekar syair berdarah, kau tidak boleh gentar melihat darah. Nyalimu tidak boleh ciut melihat pembunuhan. Cepat, ambil pedang itu dan bereskan orang itu. Tapi, Ayah, Cepat lakukan. Panji Ketawang tersentak, dan dia tidak berani lagi membantah kata-kata ayah kandungnya. Perlahan-lahan bocah remaja itu memungut sebilah pedang yang tergeletak di samping mayat seseorang. Kemudian dia mendekati tubuh warga desa yang masih bergerak-gerak sambil mengerang. Cepat lakukan. Aku tidak sudi mempunyai seorang anak laki-laki yang lemah. Ayah. Anak kepalat, penakut, bocah pengecut. Kalau kau tidak berani memenggal kepala orang itu, nanti kepalamu yang akan dipenggal orang. Berikan pedang itu. Cepat! Arya Dwi Pangga merampas pedang dari Panji Ketawang. Kemudian dia melompat ke arah tubuh warga desa yang masih terus mengerang kesakitan. Selanjutnya dia membuat gerakan yang sangat cepat. Pedang itu terangkat ke atas dan kemudian... Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pill. Karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Pedang itu menghambur dengan deras ke arah leher warga desa yang masih mengerang kesakitan. Kembali darah muncrat membasahi sebagian tangan Arya Dwi Pangga. Panji Ketawang menutup kedua belah matanya. Dan sekarang tidak terdengar apa-apa lagi. Warga desa itu tidak mengerang lagi. Mayatnya terbujur tanpa kepala. Apa yang kau lakukan itu, Panji? Mengapa kau tutup wajahmu? Ayah, saya tidak tahan, Ayah. Saya benar-benar ngeri melihatnya. Ayo kita pergi. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan lagi di sini. Ayo jalan. Aku mempunyai orang tua sekejam dan sejahat ini. Aku takut sekali. Aku benar-benar takut. Aku merasa tidak aman, sekalipun berdampingan dengan orang tua kandungku sendiri.
Aku seperti hidup dan tinggal bersama penghuni neraka. Ibu, di mana kau sekarang ini? Datanglah kepadaku. Tolonglah aku, Bu. Tolonglah Panji Ketawang anakku ini. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin lebih lama lagi tinggal bersama ayah. Apakah aku harus kembali lagi ke Majapahit? Apakah Paman Kamandanu masih sudi menerima aku? Tolonglah, Bu. Panji, kau masih belum tidur juga. Hari masih malam. Kita masih mempunyai kesempatan untuk tidur bareng sekejap. Ayo, tidurlah. Saya tidak bisa tidur, Ayah. Apa yang baru saja saya lihat sungguh mengerikan. Itulah dunia seorang pendekar. Itulah dunia seorang laki-laki yang sesungguhnya. Kau harus mulai belajar dari sekarang. Kau harus mulai belajar tahan melihat darah. Kau harus tahan melihat rintihan dan ratapan seseorang yang meregang nyawa. Dunia pendekar itu kejam, Panji. Mereka semua tidak kenal ampun. Mereka semua, para pendekar pilih tanding, tidak segan-segan membunuh musuhnya bagaikan menepuk sekumpulan lalat. Pemandangan seperti itu tadi, jika kelak kau menjadi pendekar, tidak akan asing lagi bagimu. Ayah, apakah seorang pendekar harus berbuat kejam? Harus. Seorang pendekar memperoleh ilmunya dengan cara yang tidak mudah. Kadangkala mereka terpaksa mempertaruhkan nyawa untuk menguasai inti ilmu kanuragan. Mereka sudah membayar sangat mahal untuk kepandaiannya itu. Karena itu, tidak heran kalau jiwa seorang pendekar mudah terbakar. Dan jika seorang pendekar sedang terbakar nafsunya, maka dengan sendirinya, pedangnya ataupun senjatanya menjadi haus darah. Itu sudah jamak, Panji. Itu sudah biasa. Tapi Ayah, Paman Kamandanu juga seorang pendekar. Bahkan menurut orang-orang, Paman Kamandanu adalah seorang pendekar yang sangat tangguh. Tapi mengapa Paman Kamandanu tidak pernah berbuat kekejaman? Bahkan hatinya sangat lembut. Panji, jangan sebut-sebut lagi Kamandanu di hadapanku. Aku tidak sudi mendengarnya. Terus merambat perlahan-lahan. Desa Watu Sumingkir yang terletak di sebelah barat kaki Gunung Anjasmara masih terlelap dalam tidurnya. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Pendekar syair berdarah itu terlentang di atas batu, mendengkur pulas sekali. Sementara Panji Ketawang masih terjaga dengan perasaan gelisah tak menentu. Hatinya dingin, pikirannya kacau, dan bayang-bayang ketakutan masih terus menghantuinya. Ibu, katakanlah, Bu, berilah aku petunjuk. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Aku tidak tahan. Aku tidak mungkin terus mengikuti ayahku. Aku tidak bisa hidup bersama seorang pembunuh, Bu. Aku sudah melihat sendiri. Ternyata ayahku seorang pembunuh yang sangat jahat. Berilah aku petunjuk, Bu.
berilah aku pelita di tengah kegelapan ini. Katakanlah apa yang harus aku lakukan. Demikianlah, Panji Ketawang terbaring dalam keadaan gelisah. Sebentar dia membalikkan tubuhnya ke kiri, sebentar kemudian ke kanan. Sementara itu Arya Dwi Pangga masih tidur terlelap. Tiba-tiba Panji Ketawang bangkit. Sesaat lamanya dia memandangi ayah kandungnya. Kemudian bocah remaja itu berdiri. Aku harus meninggalkannya. Dia memang ayah kandungku. Tapi aku harus meninggalkannya. Aku menyesal sekali telah mengikutinya. Ayah, maaf ayah. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Sekalipun kau ayah kandungku sendiri, aku tidak bisa hidup bersamamu. Selamat tinggal ayah. Aku harus pergi sekarang. Dan perlahan-lahan Panji Ketawang meninggalkan ayah kandungnya yang masih terlelap dalam tidurnya. Panji Ketawang terus bergegas melangkah pergi. Menjelang fajar menyingsing, dia sudah meninggalkan batas desa Watu Sumingkir. Dan ketika matahari mulai bersinar di pucuk-pucuk pohon, bocah remaja itu sudah menginjak desa berikutnya, Desa Pamwatan. Jalan-jalan mulai ramai. Panji Ketawang tidak peduli. Dia terus melangkah bergegas tanpa menengok ke kiri dan ke kanan lagi. Desa Pamwatan segera tertinggal di belakang. Dan sekarang kakinya mulai menapak di daerah perbukitan di sebelah timur Gunung Anjasmara. Kemana aku harus pergi? Mungkinkah aku kembali ke Majapahit? Aku takut sekali. Aku malu sekali. Apakah Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni masih akan sudi menerima aku? Tapi kalau tidak kembali ke Majapahit, aku akan kemana? Ibu, tolonglah aku, Bu. Aku harus pergi kemana, Bu? Akhirnya Panji Ketawang duduk di bawah pohon rindang. Dia menangis terseduh-seduh. Pakaiannya lusuh. Kaki kanannya bengkak karena dipaksa untuk berjalan jauh. Dan wajahnya pucat, bibirnya kering. Bocah remaja itu nampak sangat kebingungan. Karena merasa sangat lelah, sekalipun perutnya terasa lapar, Panji Ketawang tidur dalam belayan angin bukit yang sejuk. Dia sama sekali tidak tahu ada dua orang menghampirinya. Lihat, Kang. Aku pernah melihat bocah ini. Lihat. Belum lama aku melihat bocah ini berjalan bersama seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat Jasun Wungkal, Kang. Sudahlah. Apa gunanya kita mengurusi seorang bocah? Lebih baik kita tinggalkan saja dia. Kita mempunyai tugas yang sangat penting. Kita harus segera tiba di Majapahit. Perbuatan pendekar saya berdarah itu harus segera dihentikan. Tunggu dulu, Kang. Aku punya usul. Begini, kita tangkap saja bocah ini. Kemudian kita korek keterangan dari mulutnya. Bocah ini pasti mempunyai hubungan dengan laki-laki bertampang aneh itu. Siapa tahu dia dapat menunjukkan tempat persembunyian pendekar syair berdarah. Kau ini ngomong apa? Bocah ini jelas tidak tahu apa-apa. Paling-paling dia seorang anak gembala yang sedang bermalas-malas. Sudahlah, ayo kita pergi. Kita diburu waktu. Pembunuhan besar-besaran di desa Watu Sumingkir harus segera kita laporkan kepada pemerintah Majapahit. Demikianlah perintah langsung dari Bapak Kepala Desa. Dan kita harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ayo, kita jalan lagi. Majapahit masih jauh dari sini. Tunggu dulu, Kang. Kau ini buru-buru saja.
Kalau memang kita dapat memanfaatkan bocah remaja ini, apa salahnya? Nah, lihat. Dia terbangun. Biarlah. Nanti aku yang akan bertanya. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Panji Ketawang terkejut. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Dia ketakutan melihat dua orang laki-laki yang mendadak berdiri di hadapannya. Apa yang kau lakukan di tempat ini, ha? Siapa kau ini? Tidak. Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya istirahat sebentar saja di sini. Maaf, saya ketiduran di tempat ini. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Kau harus berkata terus terang kepadaku. Awas, kalau kau sampai berani berdusta. Apa yang harus saya katakan kepada tuan-tuan? Katakan bahwa kau pernah berjalan sama-sama dengan seorang laki-laki yang membawa 2 bilah pedang di pinggangnya. Nah, laki-laki itu bertubuh tinggi tegap, rambutnya panjang sampai ke bagian bahunya, matanya dingin seperti burung elang. Kalau tidak salah, kau pernah berjalan bersama laki-laki itu melewati daerah Jasun Wungkal. Tidak. Saya tidak kenal laki-laki itu. Saya selama ini hanya berjalan sendirian saja. Jangan bohong. Kau pasti kenal siapa laki-laki itu. Ayo cepat, katakan siapa laki-laki itu. Tidak, Tuan. Saya tidak mengenalnya. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Kalau kau mau mengatakan siapa laki-laki itu, aku akan memberimu 5 kepeng. Tapi sebaliknya, kalau kau berkata dusta, kami tidak akan segan-segan melakukan kekerasan kepadamu. Kau akan kami ikat di bawah pohon ini, dan tidak ada seorang pun melepaskanmu sampai malam nanti. Sampai malam nanti tubuhmu akan habis dikoyak-koyak serigala hutan. Oh, tidak. Jangan, Tuan. Saya jangan diikat. Saya tidak mau diikat di bawah pohon ini, Tuan. Kalau begitu, katakan siapa laki-laki itu. Dan katakan di mana tempat persembunyian laki-laki itu. Tuan, sungguh, Tuan. Saya tidak mengenalnya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang Tuan maksudkan. Bocah edan. Kalau begitu kami akan segera mengikatmu di bawah pohon ini. Jangan, Tuan. Jangan. Ampunilah saya, Tuan. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kejahatan apa-apa. Ampun, Tuan. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Panji Ketawang meronta-ronta ketika laki-laki itu menangkap kedua belah tangannya. Dia berteriak-teriak mohon ampun. Pada saat itulah terdengar suara seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Aku berjalan ke arah matahari gersang. Sambil berjalan ku genggam 2 bilah pedang. Kulihat dunia semakin porak-poranda. Lembah tidak lagi berwarna hijau. Bukit-bukit tidak lagi mampu bernyanyi tentang keindahan.
Kota diliputi debu-debu dosa. Dan orang-orang masih juga melakukan kebodohan. Laki-laki kehilangan kejantanannya. Mereka berteriak bagaikan perempuan-perempuan tua. Mereka berkacak pinggang di depan anak-anak sambil menepuk dadanya yang kosong. Jangan bertanya kepada siapa-siapa tentang kehadiranku. Akulah pendekar syair berdarah. Jangan palingkan wajahmu. Tetap berdiri di situ dan aku akan datang. Iya. Diam di situ, Panji. Jangan turut campur urusanku ini, anak keparat. Biarlah aku yang akan membereskan mereka. Oh, pendekar syair berdarah. Ya, bukankah kalian mencari-cari aku? Kalian tidak perlu menakut-nakuti seorang anak kecil hanya untuk bertemu dengan pendekar syair berdarah. Sekarang kalian sudah berhadapan dengannya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Oh, Kakang, bagaimana ini, Kakang? Maaf, Tuan Pendekar. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Bukankah benar apa yang kukatakan? Laki-laki telah kehilangan kejantanannya. Mereka tidak ubahnya seperti kerbau-kerbau betina. Bodoh, lemah dan memalukan. Tunggu dulu. Kalian tidak boleh pergi. Kami tidak mempunyai urusan dengan Tuan. Kami harus segera pergi. Iya, Tuan. Maaf kalau kami telah mengganggu, Tuan. Kami harus segera pergi ke Majapahit. Kalian pasti mempunyai urusan yang sangat penting, sehingga bergegas pergi ke Majapahit. Benar, Tuan. Kami mengemban perintah dari kepala desa. Aku dapat membantu kalian pergi secepatnya ke Majapahit. Kalian tidak percaya? Lihatlah. Kalian bisa mengendarai 2 bilah pedang ini tanpa harus bersusah payah berjalan kaki ke Majapahit. Kalian tidak perlu melongo seperti bocah melihat keajaiban. Aku berkata, aku dapat membantu kalian tiba di Majapahit dalam waktu sekejap. Tapi bukan tubuh kalian, melainkan hanya roh kalian, nyawa kalian. Diam kau anak setan. Nah, Panji, sekarang kau dapat melihat sendiri. Dunia ini sudah bobrok. Kau harus berhati-hati hidup di dalamnya. Setiap saat nyawamu terancam. Lihat orang-orang itu. Mereka bermaksud menyakitimu, menganiayamu. Dan kau hanya bisa merengek-rengek seperti seekor anak kambing. Mereka pasti akan segera membunuhmu kalau aku tidak segera datang. Tapi sudahlah. Mereka tidak akan bisa apa-apa lagi. Mereka sudah tidak bernapas lagi. Ayah, maafkan saya, Ayah. Cukup. Sekarang pergilah. Aku tahu kau tidak dapat hidup bersamaku. Demikian pula aku. Lebih baik kau kembali saja ke Majapahit dan menyusup kepada Arya Kamandanu. Itu lebih baik. Ayo cepat. Pergi dari sini. Arya Dwi Pangga tidak mempunyai seorang anak laki-laki bernama Panji Ketawang. Kulihat
melihat ujung jalan masih jauh dan hidunganku masih terasa ampuh. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa. Tidak seorang perempuan, tidak seorang kawan, tidak juga anak kandungku sendiri. Aku melangkah di atas puing-puing kegagalan, di atas seonggok sampah kekecewaan. Aku berjalan sendiri sambil mendekap seorang kekasih bernama dendam. Nah, Panji, selamat berpisah. Aku pergi, dan kau tidak perlu mengikuti ayahmu lagi. Ayah. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Panji Ketawang menangis terseduh-seduh. Dia menangis sambil terus menatap ayah kandungnya yang berjalan semakin lama semakin jauh. Dia merasa sangat sedih, tapi dia benar-benar menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat hidup berkumpul bersama ayah kandungnya. Dan setelah sesaat lamanya menangis di bawah pohon, setelah bayangan Arya Dwi Pangga lenyap di balik tikungan bukit, perlahan-lahan Panji Ketawang melangkah. Hatinya ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Majapahit. Berhari-hari lamanya Panji Ketawang berjalan tanpa makan ataupun minum. Pakaiannya lusuh dan seluruh tubuhnya kotor berdebu. Langkah-langkahnya semakin lama terasa semakin berat. Tapi akhirnya dia dapat sampai juga di perbatasan kota Majapahit. Malam mulai turun ketika Panji Ketawang berjalan di tengah-tengah kota Raja Majapahit. Tak seorang pun menyapa dirinya. Ketika dua orang prajurit menghadangnya di depan pintu alun-alun, Panji Ketawang roboh tak sadarkan diri. Panji Ketawang sadar kembali, dan samar-samar dia melihat ruangan di sekitarnya. Ruangan yang rapih dan bersih. Pandangannya perlahan-lahan mulai jelas. Dan ketika matanya kembali menjadi terang, dia melihat Ratanja membungkuk ke arah wajahnya sambil tersenyum. Ratanja. Ya, wajah itu adalah wajah Ratanja. Panji, kau sudah sadar kembali. Syukurlah. Ratanja, benarkah kau Ratanja? Iya, Panji. Aku Ratanja. Aku sekarang berada di mana, Ratanja? Sekarang kau berada di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau tidak perlu khawatir, Panji. Kau telah kembali dengan selamat di Majapahit. Beberapa orang prajurit mengangkat tubuhmu yang dalam keadaan pingsan kemari. Kau tidak perlu khawatir, tidak usah takut. Gusti Ramapati memperlakukanmu dengan baik. Kalau kau sudah sadar kembali dan tubuhmu sudah sehat kembali, aku akan memberitahukan kepada pamanmu. Pamanku?
Paman Arya Kamandanu. Sudahlah Panji, kau tidak usah cemas. Semua Gusti Ramapati yang akan mengaturnya. Sekarang sebaiknya kau istirahat. Wajahmu nampak sangat pucat. Tubuhmu lemah sekali. Pasti kau mengalami sesuatu yang berat di jalan. Aku berjalan jauh sekali, Ratanca. Aku berjalan tanpa minum ataupun makan. Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke Majapahit. Tapi aku harus kemana? Sudahlah, tenangkan dulu hatimu. Jangan berpikir macam-macam. Sekarang sebaiknya kau makan. Aku akan menyiapkan bubur manis untukmu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kepalaku sudah tidak pusing lagi. Dan sepertinya sekarang tubuhku menjadi lebih kuat. Wajahmu juga menjadi agak merah sekarang. Kau pasti akan segera sembuh. Kau hanya membutuhkan istirahat dan banyak makan. Ratanca, apakah pamanku sudah diberitahu? Mungkin sebentar lagi pamanmu dan bibimu akan datang kemari untuk menjemputmu. Kalau tidak salah, tadi pagi Gusti Ramapati mengutus 2 orang prajurit ke rumah pamanmu. Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke rumah pamanku, Ratanca. Mengapa begitu? Apakah kau mempunyai kesalahan kepada pamanmu? Ya, aku merasa tidak pantas untuk kembali tinggal bersama pamanku dan bibi Uni. Aku merasa telah berdosa besar kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik. Tapi aku telah menyalahgunakan kebaikan mereka. Itu Gusti Ramapati sudah datang. Bagaimana Ratanca? Bagaimana sahabatmu itu? Panji, kau kelihatannya lebih segar sekarang. Apakah Ratanca sudah memberimu makan? Sudah, Gusti. Hamba sudah makan semangkok bubur manis. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kebaikan Gusti Ramapati. Tidak apa. Kau adalah sahabat baik Ratanca. Tentu saja aku harus menolongmu. Sahabat Ratanca berarti sahabatku juga. Panji menanyakan apakah Gusti Ramapati sudah memberitahu pamannya. Oh iya. Sudah. Aku sudah mengirimkan 2 orang prajurit untuk memberitahu pamanmu. Sebentar lagi mereka tentu akan datang kemari. Kau tenang-tenang saja. Maaf, Gusti. Apakah saya boleh tinggal di sini bersama Ratanca? Maaf, Gusti. Sebenarnya saya tidak ingin kembali ke rumah Paman Arya Kamandanu. Kalau Gusti Ramapati memperkenankan, saya ingin tinggal di sini bersama Ratanca. Mengapa begitu, Panji? Bukankah lebih enak tinggal bersama pamanmu sendiri? Jangan begitu. Bukannya aku menolak, tapi rasanya kurang baik kalau kau tinggal di sini bersamaku. Sebab kau masih mempunyai seorang paman. Dan aku tentu saja tidak enak sama pamanmu kalau kau tinggal di sini. Nanti bisa terjadi kesalahpahaman. Benar, Panji. Lebih baik kau tinggal bersama pamanmu. Percayalah, kau tidak perlu cemas. Kalau kau mempunyai kesalahan dan kau mau mengakui kesalahanmu itu, aku yakin pamanmu akan memberimu maaf. Bukankah kau sendiri berkata bahwa paman dan bibimu orang-orang yang baik?
Begitu Ratanca selesai berkata, muncul dua orang prajurit melaporkan bahwa Arya Kamandanu dan Sakawuni datang. Ramapati bergegas melangkah menuju ruangan pendopo. Panji Ketawang bangkit dan Ratanca memapahnya menuju ruangan pendopo. Maaf, Paman Ramapati. Maaf kalau keponakan saya telah mengganggu Paman. Oh, tidak apa-apa. Kasihan keponakanmu itu. Tubuhnya sangat lemah. Dan nampaknya dalam beberapa hari ini dia tidak makan ataupun minum. Apa sebenarnya yang telah dialaminya? Dia memang anak yang keras kepala, Paman. Dia agak susah diatur. Panji? Iya, Paman. Ayo, kita pulang sekarang. Iya, Paman. Saya pulang, Gusti Ramapati. Ayo, Ratanca. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus